Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya DNA rekombinan itu idenya atau dasarnya atau prinsip-prinsipnya berasal dari percobaan Lederberg dan Tatum, ya. Jadi saya sudah cari-cari di YouTube video untuk memberikan penggambaran bagaimana sih sebenarnya percobaan dari Lederberg dan Tatum ini, ya. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Ya, jadi ini adalah Escherichia coli. Jadi Escherichia coli ini pada dasarnya punya kemampuan untuk membuat semua asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya, sehingga ketika dia dipelihara dalam suatu cawan Petri dengan minimal media ini maksudnya yang ada hanya glukosa dan garam-garam, maka dia tetap bisa berkembang dengan pesat, bisa berkembang dan tumbuh. Ya. Namun karena suatu perlakuan khusus, misalnya dikasih X-ray sinar X, dikasih radiasi ultraviolet, maka kemampuan ini kemudian mengalami penurunan atau dirusaklah kemampuan ini, ya. Jadi terjadilah kemudian mutasi sehingga dia kehilangan kemampuan untuk membuat asam-asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Jadi bakteri ini tidak memiliki lagi kemampuan untuk menghasilkan atau membuat sendiri asam-asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Ini kenapa? Karena terjadi mutasi. Mutasinya karena apa? Ya karena tadi dikasih radiasi ultraviolet, kemudian radiasi sinar X dan lain-lain, sehingga kemudian ketika Escherichia coli ini, bakteri ini ditumbuhkan di dalam suatu cawan Petri yang berisi media dengan minimal media artinya hanya glukosa dan garam-garam, maka dia tidak akan bertumbuh. Nah, inilah kemudian tetapi kalau Escherichia coli ini yang sudah mengalami mutasi tadi sehingga dia kehilangan kemampuan untuk membuat sendiri asam amino yang diperlukannya, kalau dia ditumbuhkan di suatu cawan Petri kemudian dikasih glukosa, garam-garam dan ditambah dengan asam amino yang diperlukan, artinya semua asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan Escherichia coli ini disiapkan di dalam media ini, maka Escherichia coli ini akan dapat bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi Escherichia coli tersebut kemudian variasi-variasi mutasinya tadi bisa ditemukan juga Escherichia coli yang tidak mampu membuat metionin misalnya. Nah, jadi ini kalau misalnya ada bakteri E. coli dengan kehilangan kemampuan membuat sendiri metionin, kemudian dipelihara pada suatu medium yang hanya mengandung glukosa dan garam, maka dia tidak akan tumbuh.
tetapi kalau Escherichia coli yang kemampuan membuat metioninnya ini menjadi hilang, ya, di sini negatif ya. Jadi dia kemampuan menghasilkan metioninnya hilang, kemudian dia ditumbuhkan dalam suatu media yang berisi glukosa dan garam yang ditambahkan dengan metionin, maka dia akan tumbuh. Jadi tadi sebelumnya hanya dikasih glukosa dan garam, dia tidak tumbuh. Tapi kalau medianya ditambah juga dengan metionin, maka dia akan tumbuh. Jadi ya ini konsep-konsep awalnya ya. Nah kemudian Lederberg dan Tatum melakukan eksperimen ya. Nah jadi Escherichia coli tadi itu memiliki berbagai macam strain ya. Jadi ada yang tidak mampu menghasilkan metionin, ada yang tidak mampu menghasilkan threonin, leucin dan thionin ya, dan seterusnya. Jadi ini kalau dikasih negatif-negatif ini artinya strain-strain yang kehilangan kemampuan untuk membuat asam-asam amino seperti ini. Inilah yang diambil atau digunakan untuk penelitiannya, percobaannya. Nah, kita lihat di sini dia menggunakan dua varietas, dua strain. Jadi ada Escherichia coli yang tidak mampu membuat metionin, ada bakteri E. coli yang strain lainnya tidak mampu menghasilkan prolin ya. Jadi yang satu bisa membuat asam amino lain kecuali metionin, sementara ini bisa membuat asam amino apa saja kecuali prolin. Nah inilah kemudian yang jadi bahan eksperimen dari Lederberg tadi. Nah kemudian dua-duanya dimasukkan ke dalam media yang hanya berisi glukosa dan garam, dan kedua-duanya tidak tumbuh. Kenapa ya? Karena bagaimana mau berkembang kalau di sini kekurangan metionin, di sini bagaimana mau berkembang kalau di sini kekurangan proline. Kenapa? Karena dia tidak mampu membuat sendiri proline itu di dalam tubuhnya. Kemudian strain E. coli yang tidak mampu membuat metionin dengan strain E. coli yang tidak mampu membuat prolin kemudian disatukan, dicampur. Nah, kemudian setelah dicampur dimasukkan ke dalam minimal media yang hanya terdiri dari glukosa dan garam-garam. Dan hasilnya apa? Ternyata tumbuh. Padahal ketika ini terpisah tadi tidak tumbuh. Nah, dari situlah kemudian muncul pertanyaan, kenapa bisa? Jadi di sini strain E. coli yang sebelah kiri ini saya tidak bisa membuat metionin, tetapi saya bisa membuat proline ya. Jadi kita lihat perbandingannya ini. Yang sebelah kiri saya tidak bisa membuat metionin, sementara yang sebelah kanan saya tidak bisa membuat proline ya. Jadi ini tidak bisa membuat metionin, yang kanan tidak bisa membuat proline. Nah, tetapi seperti yang dikatakan tadi bahwa ini yang dia tidak bisa bikin itu hanya metionin, tapi yang lain-lain termasuk prolin dia bisa bikin. Nah ini juga yang sebelah kanan ini prolin. Ini prolin ini E. coli yang di sini strainnya tidak bisa membuat prolin, tapi bisa membuat asam amino apa saja termasuk metionin.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebelah kiri tidak mampu membuat metionin, tapi bisa membuat apa saja termasuk prolin. Dan sebelah kanan tidak bisa membuat prolin, tapi bisa membuat apa saja termasuk metionin. Ternyata pada saat ditempatkan di tempat yang sama atau digabung, terjadi apa yang disebut dengan perpindahan DNA dari dari resipien, dari donor ke resipien. Jadi ini penggambarannya ya. Di sini donor pemberi ya, resipien penerima. Jadi di sini metionin E. coli yang tidak bisa membuat metionin menjadi penerima, sementara E. coli yang tidak bisa membuat prolin menjadi donor. Nah, di sini terjadilah konjugasi. Nah, ini yang disebut dengan konjugasi ya. Terjadilah apa yang disebut konjugasi, yaitu perpindahan melalui kontak langsung ya. Nah, jadi setelah keduanya berdekatan, ditaruh di tempat yang sama, kemudian terjadi perpindahan DNA dari E. coli donor ke E. coli resipien, dan yang berpindah itu adalah gen atau DNA yang menjadi penentu atau pembuat metionin, sehingga yang tadinya tidak mampu membuat metionin sekarang bisa. Nah, di sini dikatakan, digambarkan, terima kasih, saya sudah bisa membuat metionin, padahal tadinya dia tidak bisa. Kenapa dia bisa sekarang? Karena dia mendapatkan sepotong DNA yang berasal dari sebelah sini ya. Jadi ya, lihat, dia mendapatkan sepotong DNA dari E. coli yang bisa membuat metionin. Nah, kemudian sehingga dia menjadi mampu membuat metionin. Sekarang dia bisa membuat metionin, sehingga pada saat ditumbuhkan di dalam minimal media hanya glukosa dan garam-garam, dia bisa tumbuh karena dia sudah mendapatkan potongan DNA dari E. coli varietas atau E. coli strain yang bisa memberikan dia sepotong DNA yang mengandung perintah bisa menghasilkan metionin. Jadi itulah gambaran yang terjadi di penelitiannya Lederberg dan Tatum. Jadi di sini di percobaan yang lain ya, jadi ada strain A yang bisa membuat histidin tapi tidak bisa membuat triptopan, sementara juga ada strain B bisa membuat triptopan tapi tidak bisa membuat histidin. Nah, kemudian kedua strain ini dimasukkan bersama di dalam suatu media yang lengkap. Nah, disinilah terjadi konjugasi tadi. Jadi ada perpindahan dari potongan DNA strain B khususnya yang menghasilkan triptopan ini berpindah ke strain A ya. Ya, selanjutnya strain B ini mendapatkan juga potongan DNA dari strain A, terutama yang potongan DNA yang bisa menghasilkan histidin, sehingga varian atau strain yang ada di sini menjadi strain yang saling melengkapi
setelah berpadunya strain A dan strain B. Jadi dia bisa tumbuh di sini. Jadi mudah-mudahan dengan animasi tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, dari percobaan Lederberg dan Tatum itu diketahui atau disimpulkan bahwa bakteri mempunyai mekanisme seksual, yaitu menyebabkan terbentuknya kombinasi gen yang berasal dari dua sel yang berbeda, kemudian merupakan pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel yang lainnya. Mekanisme seksual pada bakteri ini tidak bersifat reproduktif atau tidak menghasilkan anak atau zuriat. Jadi dia hanya bersifat konjugasi. Jadi DNA dapat masuk ke dalam sel bakteri itu melalui 3 cara. Jadi ada tadi konjugasi, transformasi, dan transduksi. Jadi tadi yang digambarkan di dalam animasi itu adalah konjugasi, di mana ada perpindahan DNA dari satu sel, yaitu dari donor ke resipien, melalui kontak fisik antar keduanya. Jadi ini penggambarannya seperti ini. Jadi dengan kontak fisik antar keduanya, maka DNA tadi yang bisa membuat metionin ya bisa pindah ke sini, sehingga ini menjadi bisa membuat metionin. Sementara DNA yang dari sini misalnya yang bisa membuat prolin itu pindah ke sini, sehingga ini menjadi bisa membuat menjadi bakteri yang menghasilkan prolin ya. Nah, kemudian yang kedua, transformasi, pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Jadi ini ada DNA asing yang masuk sehingga ini menjadi strain yang baru. Kemudian transduksi, pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantaraan fage. Jadi ada yang punya karakteristik memasukkan DNA-nya ke dalam suatu sel yang lain. Nah, kemudian bagaimana nasibnya DNA yang masuk ke dalam sel bakteri? Jadi dapat berinteraksi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuk DNA rekombinan atau kromosom rekombinan. Jadi ini tadi DNA asing ya, katakanlah ini tadi DNA yang berasal dari bakteri yang sebelah ya, yang bisa menghasilkan proling misalnya ya, kemudian masuk. Nah, ini berinteraksi sehingga terjadi persambungan antara DNA resipien dengan DNA donor. Nah, percampuran antara DNA resipien dengan DNA donor tadi yang merupakan kromosom asing lah, DNA asing lah yang disebut dengan kromosom rekombinan. Jadi ada dua kemungkinan, dia bisa berintegrasi, kemudian apakah dia tidak dapat berintegrasi. Jadi ada dua kemungkinan tadi, bisa dan tidak. Nah, kemudian untuk menghasilkan DNA rekombinan tadi, kita membutuhkan perangkat-perangkat utama, yaitu apa yang disebut dengan plasmid. Jadi satu plasmid, plasmid yang lebih kecil yang ada di dalam bakteri juga ya. Jadi penjelasan tentang plasmid ini adalah terdapat pada bakteri, jadi hanya spesifik ada di bakteri. Kemudian plasmid ini DNA selain kromosom. Jadi di dalam tubuh bakteri DNA itu ada di dua tempat, ada di kromosom dan ada di plasmid, dan berbentuk bundar atau sirkular. Nah, kemudian umumnya berukuran kecil, lebih kecil dari ukuran kromosom bakteri. Jadi harap diingat bahwa ini hanya ada dalam bakteri. Jadi dalam bakteri ada dua kromosom, ada dua DNA lah begitu, ada yang satu besar, ada satu yang kecil. Yang kecil ini yang disebut plasmid. Kemudian jenis, jumlah dan ukurannya bervariasi antara sel dan antar jenis bakteri.
Nah kemudian selain plasmid tadi, kita juga butuh enzim restriksi. Jadi enzim restriksi ini enzim pemotong, jadi kayak gunting lah ya. Jadi misalnya enzim ECORI ya, diisolasi pertama kali oleh Herbert Boyer, ini memotong pada sekuens GAATTC. Jadi kapan ada GAATTC, dia bisa dipotong oleh enzim restriksi ECORI ini ya, sehingga ya hasil pemotongannya seperti ini, sehingga ini bisa diambil ya. Jadi itu yang kedua ya. Nah kemudian ini adalah enzim-enzim restriksi. Jadi enzim-enzim restriksi ini mengenal sekuens pemotongan yang khas dalam memotong DNA pada situs pemotongan yang khas. Jadi ECORI tadi ini hanya memotong di antara G dan A kalau ketemu GAATTC gitu ya. Kemudian ada HIN AAGCT. Jadi intinya adalah bahwa enzim restriksi ini punya tempat-tempat yang tertentu, punya tempat-tempat yang khas, punya tempat-tempat yang pasti di mana dia akan memotong. Kemudian ya selain itu ada lagi disebut dengan DNA ligase. Nah, DNA ligase itu adalah semacam lem ya, adalah untuk menyambung DNA. Jadi tadi misalnya kita sudah mendapatkan potongan yang sudah dipotong dengan enzim restriksi tadi ya. Misalnya ini AATC ya. Ini AATC yang kita ECORI tadi itu ya. Nah kemudian kita ingin menyambung dengan DNA resipien. Nah katakanlah ini tadi adalah sepotong DNA donor atau apa yang masuk dari donor masuk ke resipien. Nah untuk menyambungkan potongan DNA donor tadi dengan potongan DNA penerima atau resipien, itu dibutuhkan DNA ligase. Jadi tadi ada enzim restriksi, jadi ada enzim restriksi, ada DNA ligase. Ligase ini adalah lemnya lah. Kemudian yang ketiga adalah bakteri ya. Nah, jadi ini DNA enzim restriksinya ini ECORI, kemudian hasil pemotongannya kemudian diambil ya, kemudian disambung dengan DNA ligase, jadilah DNA rekombinan. Jadi kalau kita ditanya apa itu yang dimaksud dengan DNA rekombinan, adalah DNA yang atau susunan DNA yang menerima DNA asing ya. Jadi DNA rekombinan adalah susun DNA yang terdiri dari DNA asli dengan DNA asing ya. Jadi ya mungkin asalnya katanya kombinan ya, kombinasi ya, mungkin ya, itu saja mungkin jembatan keledainya untuk mengingat bahwa DNA rekombinan ada dua jenis, satu asli, satu donor ya. Nah kemudian kita misalnya sudah mempunyai suatu bakteri untuk diambil plasmidnya ya. Sementara ini kromosom bakterinya ya bentuknya tak beraturan begini, jadi bisa sirkularnya tidak bulat penuh ya. Sementara plasmidnya ini bundar penuh ya, bundar sempurna. Jadi plasmid dari bakteri kemudian diisolasi, kemudian diambil. Setelah itu
dilakukan penyisipan gen ya. Jadi misalnya ini kita sudah punya DNA yang kita ingin ambil. Nah, DNA yang ingin kita ambil itu kita potong dengan enzim restriksi. Ya, itulah yang disebut isolasi gen. Kemudian hasil pemotongan enzim restriksi tadi ini kemudian kita tempelkan di plasmid dengan dibantu DNA ligase tadi ya, yaitu lemnya lah. Nah kemudian ini setelah kita mendapatkan DNA rekombinan, DNA plasmid tadi itu yang berisi potongan DNA asing dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Nah sekarang karena di dalam bakteri ada plasmid dengan DNA rekombinan, maka ini menjadi bakteri rekombinan. Setelah itu kita menumbuhkan atau memelihara bakterinya. Nah, Anda tahu kan bakteri itu bisa melipat gandakan diri dalam waktu tertentu dengan jumlah tertentu ya. Jadi intinya 1 sampai 1 membelah menjadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 dan seterusnya. Sehingga dalam waktu yang tertentu kita sudah memiliki klon bakteri rekombinan yang banyak ya. Nah inilah kemudian bakteri yang membelah dan menghasilkan plasmid yang di dalamnya mengandung bakteri, di dalamnya mengandung DNA yang kita inginkan tadi itu kemudian bisa kita panen lah istilahnya, kita ambil kemudian kita manfaatkan untuk tujuan-tujuan yang selanjutnya. Nah, jadi apa tadi fungsi plasmid itu? Fungsi plasmid sebagai vektor untuk mengklonkan gen atau mengklonkan fragmen DNA atau mengubah sifat bakteri. Jadi tadi itu plasmidnya disisipi dengan DNA yang sudah kita ambil. Nah kemudian plasmid ini dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Kemudian begitu bakteri membelah diri, maka dia juga akan membuat plasmid yang ada di dalam tubuhnya, plasmid yang sudah disisipi dengan gen yang kita inginkan itu juga akan mengalami perbanyakan ya. Jadi ini ya, misalnya ini yang merah ini setelah kita sisipkan di plasmid, kita masukkan kembali ke dalam bakteri. Nah kalau bakteri ini membelah menjadi 1 miliar sel, maka ada juga 1 miliar plasmid dengan potongan DNA yang kita inginkan berada di dalamnya. Jadi begini gambarannya ya. Kemudian ya bagaimana menyimpan, misalnya kita mau mengumpulkan berbagai macam potongan-potongan gen yang kita sukai ya, potongan-potongan DNA dengan sifat-sifat yang kita atau karakter yang kita sukai ya, kita bisa membentuknya dalam rekombinan di plasmid. Kemudian kita menyimpanlah bakteri-bakteri ini ya, memelihara bakteri-bakteri ini sehingga ini potongan DNA yang kita inginkan itu bisa tersimpan ya, tersimpan aman. Nah kemudian bagaimana teknologinya kalau kita mau menyisipkan
DNA yang kita sudah ambil dari plasmid itu ke suatu target. Nah, ini contoh di tanaman ya. Di tanaman itu diketahui ada bakteri yang suka memindahkan DNA-nya ke tumbuhan, sehingga tumbuhan itu kemudian kena penyakit tumor. Jadi ini ya, Agrobacterium tumefaciens Streliar memiliki suatu plasmid yang disebut TI. Pada plasmid TI terdapat tDNA yang mengandung gen penyebab tumor. Jadi ini bakteri ini kalau menginfeksi tumbuhan, dia akan memasukkan tDNA-nya ke dalam tanaman, sehingga tanamannya itu kemudian kena penyakit tumor. Nah, inilah yang dimanfaatkan. Plasmid dari bakteri ini diambil, kemudian potongan DNA yang disukai, misalnya apakah buahnya enak ya, kalau tanaman-tanamannya diidentifikasi kemudian dipotong, dimasukkan di dalam DNA plasmidnya Agrobacterium. Nah, sesudah itu ya Agrobacteriumnya menginfeksi ini ya, maka terikutlah ketika dia menginfeksi pohon, kemudian dia memasukkan tDNA-nya ke pohon, maksudnya memasukkan kuman yang menyebabkan tumor, maka yang sifat baik tadi yang kita sisipkan di plasmidnya itu juga akan masuk di dalam pohon. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini plasmid T, disisipkan DNA yang kita inginkan, sehingga ketika kemudian dia menginfeksi tumbuhan, maka DNA yang potongan gen yang diinginkan itu juga menginfeksi tanaman ini ya, sehingga tanaman ini akan menghasilkan karakteristik baru yang merupakan hasil dari penyisipan DNA yang kita simpan di plasmid tadi. Nah, bagaimana dengan ikan? Nah, jadi prinsip sederhananya tadi adalah bahwa kita mengambil potongan DNA dari karakteristik yang ingin kita sisipkan di dalam spesies yang lain ya. Jadi contoh misalnya ikan gurami sulit besar ya, sementara ikan mas cepat besar. Nah, kita kemudian mengidentifikasi potongan DNA yang menyebabkan ikan mas itu cepat besar. Maka dengan enzim restriksi kita memotong DNA dari ikan mas, khususnya DNA yang menentukan pertumbuhan yang cepat pada ikan mas. Setelah itu kita sisip di plasmid bakteri. Ya, sesudah kita sisip di plasmid bakteri, plasmidnya kemudian dimasukkan kembali ke dalam bakteri, bakterinya kemudian membelah diri. Setelah kita biarkan beberapa waktu, maka bakteri itu akan katakanlah menghasilkan 1 miliar sel yang baru. Maka dari 1 miliar sel yang baru itu terdapat juga 1 miliar plasmid yang mengandung potongan DNA ikan mas yang penentu cepat besar itu ya. Nah, kemudian potongan DNA itu kemudian kita potong-potong untuk dipanen lah begitu.
kemudian dimasukkan ke dalam ikan yang lain yang susah tumbuh, katakanlah ikan gurami. Nah, pada saat kapan dimasukkan? Nah, pada saat pertemuan telur. Jadi pada saat kita mencampur telur dengan sperma, maka di situ juga potongan gen yang kita sudah perbanyak tadi itu kita masukkan di situ. Kemudian dengan teknik apakah penggunaan bahan kimia tertentu atau penggunaan listrik tertentu, diharapkan ketika sperma membuahi telur melalui celah tertentu atau lubang tertentu, diharapkan potongan DNA-nya itu juga ikut masuk, ya. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi dengan terapi tertentu, treatment tertentu, dengan shock listrik, shock suhu, shock bahan kimia tertentu, ketika terjadi pencampuran telur dengan sperma, maka diharapkan DNA yang sudah kita panen itu bisa juga disisipkan masuk ke dalam telur ketika sperma masuk membuahi telur, sehingga kemudian ketika telurnya menetas, maka disitulah kita melakukan seleksi. Kita lihat mana yang cepat besar. Berarti kalau cepat besar berarti telur itu berhasil disisipkan DNA pertumbuhan tadi, rangsang pertumbuhan atau penentu pertumbuhan besar dari ikan mas. Jadi metode untuk memasukkan potongan gen yang mengatur pertumbuhan cepat dari ikan mas tadi ke gen atau kromosom ikan gurami itu disebut dengan istilah transformasi. Jadi metode transformasi tadi dikatakan ada shock suhu, ada shock listrik, dan macam-macam. Nah, kita akan mempelajari bagaimana teknik pemasukan gen ke kromosom spesies yang lain itu dengan menggunakan shock berupa listrik yang dikenal dengan istilah elektroporasi. Jadi apa itu elektroporasi? Elektroporasi adalah teknik yang mengubah permeabilitas membran sel dengan menggunakan pulse listrik. Jadi ini penggunaan listrik akan mengubah permeabilitas membran. Jadi prinsip dasar elektroporasi, jadi ini ada membran sel yang melingkupi sel dari lingkungan luarnya, kemudian ada pulse listrik yang kuat yang akan menyebabkan perubahan sementara pada struktur membran sel. Kemudian akan pulse listrik tadi ini yang menyebabkan perubahan pada struktur membran sel itu akan menghasilkan pori-pori yang sifatnya sementara. Pori-pori ini memungkinkan molekul besar untuk melewati membran sel. Nah, dengan adanya pori-pori ini, molekul-molekul seperti potongan DNA tadi dapat dimasukkan melalui pori-pori tersebut. Jadi ini penjelasan lanjutan lagi ya. Jadi elektroporasi menerapkan pulse listrik besar untuk sementara mengganggu lapisan ganda fosfolipid sehingga memungkinkan molekul masuk ke dalam sel ya. Nah, di sini digambarkan listrik yang
digunakan 100 sampai 150 volt. Nah, efek dari listrik itu akan mempengaruhi membran sel sehingga terbentuk pores atau pori atau lubang, sehingga dari lubang itulah kita bisa memasukkan materi-materi genetik. Jadi itu prinsip elektroporasi. Nah, jadi ini penggambarannya. Ini adalah membran sel diganggu dengan listrik 100 sampai 150 volt, sehingga apa yang terjadi, maka akan terbentuk suatu lubang di sini. Lubang, sehingga inilah kemudian yang menjadi tempat lewatnya potongan gen. Kalau kita disebutkan potongan DNA dari yang mempengaruhi sifat cepat besarnya ikan mas. Nah, ini dilewatkan di lubang ini ke, katakanlah, sel telur atau sel sperma yang akan membawa gen itu untuk selanjutnya diteruskan ke generasi baru. Generasi barunya ikan gurami misalnya, ya. Nah, sehingga ya masuklah ini di dalam selnya bergabung dengan kromosom dari, katakanlah tadi, kromosom dari ikan gurame. Nah, ini penggambaran sederhananya, ya. Jadi di sini ada sel, katakanlah tadi ini, ya, itu mungkin sel sperma atau sel telur, ya, atau sel yang akan kita harapkan menjadi tempat DNA atau potongan DNA itu bisa masuk, ya. Jadi kita tempatkan di suatu tempat sehingga bercampur, jadi ada sel, kemudian ada potongan DNA. Nah, kemudian di sini kita kasih pulse listrik, ya. Nah, pulse listrik itu akan menyebabkan membran dari si sel tadi itu membentuk celah, ya, membentuk lubang. Nah, lubang inilah yang menjadi tempat masuknya fragmen DNA itu, sehingga kemudian potongan DNA itu akhirnya masuk ke inti sel, terintegrasi atau bergabung dengan kromosom yang atau DNA yang terdapat di inti sel dari sel yang akan kita inginkan dia mengalami perubahan-perubahan sifat setelah kita insert dengan potongan DNA super yang kita inginkan dari spesies yang lain. Terima kasih.